Semua tuduhan korban dibantah dan mengajukan banding. Ia menyebut jika apa yang dituduhkan kepadanya tidaklah benar, menurutnya ia tak pernah melakukan tindak asusila apalagi menjanjikan kebebasan ayah korban. Hal itu disampaikan Ibtu IDGN saat dikonfirmasi pada 23 Oktober 2021. Saat ditanya soal kasus yang menimpanya, ia mengaku tak melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Ia mengaku jika dirinya memang benar pergi ke hotel menemui korban berinisial S. Namun dari pengakuannya, ia tak melakukan hubungan suami istri seperti yang disebutkan S. Selain itu, ia juga membantah jika dirinya menjanjikan kebebasan ayah S yang ditahan di Mapolsek Parigi Mautong. Terpisah, Kapolda Sulteng Irjen Rudi Sufahriadi menyebut Ibtu IDGN direkomendasikan untuk dipecat alias dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Hal itu diungkapkannya pada Sabtu 23 Oktober 2021 saat melakukan konferensi pers di Mapolda Sulteng. Putusan rekomendasi sanksi berupa PTDH itu setelah sidang kode etik oleh Bitpropam Polda Sulteng. Ia menyebut pidana hukum oknum Kapolsek Parigi Mautong itu tengah diproses di Ditkrimum Polda Sulteng. Sebelumnya, oknum Kapolsek Parigi Mautong dilaporkan melakukan tindak asusila terhadap seorang gadis. Gadis itu diketahui adalah anak dari tersangka yang tengah menjalani masa tahanan di lingkup kerja oknum Kapolsek itu. Ada seekor Kapolsek dengan inisial IDGN yang dituduh telah memperkosa seorang anak gadis dengan rayuan cat mesum dan iming-iming ayah si gadis akan dibebaskan. Tapi si Ibtu IDGN hanya mengakui ke hotel cuma untuk menemui korban, sekedar memberikan uang. Jadi si oknum cabul tersebut ke hotel itu sekedar untuk memberikan uang. Baik banget ya. Uang apaan, bro? Uang apaan? Begini nih, kalau polisi kebanyakan uang. Ngasih uang secara cuma-cuma. Padahal udah jelas gaji polisi setara dengan gaji penjaga toilet. Penjaga toilet Istana Buckingham. Berapa sih gaji oknum-oknum Polri, bro? Berapa? Paling gede juga gajinya sedikit, ya toh? Kenapa bisa begitu berani dengan lancangnya membantah? Kenapa begitu berani membantah? Karena itu aib. Siapapun pasti malu untuk mempublikasikan aibnya di depan umum. Semua polisi pasti tahu itu, bro. Enggak? Jangankan membantah, berbohong aja pasti mereka lakukan itu. Silakan bertanya ke Bareskrim Polri. Silakan, bro, silakan. Ada dugaan nih bahwa membantah itu adalah SOP kepolisian dalam pembelaan. Membela nama baik institusi Polri. Walaupun sang korban sudah bersuara sesuai fakta, tapi para oknum-oknum dengan gigihnya sekuat tenaga untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Contohnya nih, pengalaman gue nih, bro. Pengalaman gue sendiri. Tahu, Mas? Hah? Ditendang. Siapa yang tendang? Siapa yang tendang? Mas. Abang ini? Nah, ini. Kenapa? Tahu, Bang? Masalah. Bukan, Mas. Boleh nggak nabrak polisi? Boleh nggak? Jadi abang nendang? Boleh nggak nabrak polisi ya? Saksi mata yang lihat nggak? Abang tabrak? Saya juga saksi di sini, jadi tabrak. Jadi abang Boleh tendang? nggak? Boleh nggak nabrak orang? Nggak pakai helm? Ya nggak boleh, Bang. Tapi abang patas juga nendang kayak gitu. Nggak ada yang nendang. Sampai nggak usah. Tendang, Pak. Sampai lihat enggak kan? Saksi mata yang lihat. Saksi mana? Oh gitu, abang nyangkal? Bukan. Itu anggota ditabrak makanya jatuh. Ya. Jadi pantas ditendang itu, Bang? Yang nendang ke siapa? Belum ketahuan, jangan usah dulu ini dulu. Oh, ya? saksi mata banyak, Bang. Yang Saksi itu mata dong, Bang. gimana? Saya udah tanya, Bang. Kok Apa tanya? abang nyangkal? Menyangkal apa? Ya. Gak menyangkal. Terus ya. Tanya dulu. Ya. Jangan sepihak sabar kan dari pihak mana kan belum tahu. Ya. Ya belum tahu kan saksi mata banyak. Ya saksi saya mata tanya nanti semua gimana? Tanya ya. Bang gimana, Bang? Awal kejadiannya gimana, Bang? Kalau boleh tahu. Kenapa? Kejadiannya udah kesini, udah di sini. Saya nggak lihat, saya lihat jatuh. Lihat. Nah, iya.
Abang ngeliat nggak bang? Abang ngeliat bang? Lihat. Hah? Dia mau nangkap polisi, Bang. Ya terus setelah nabrak Dia jatuh dia. jatuh bukan tendang? Hah? Habis jatuh dia nendang. Habis jatuh ditendang? Itu kan kesalahan dia, Bang. Iya habis jatuh ditendang gitu ya? Kesalahan dia, Bang. Iya habis jatuh Iya. ditendang. Boleh tahu gimana mas kejadiannya? Hah? Bagaimana tadi? Ditendang 2 kali. Setelah nabrak ditendang. Oh, gitu ya. Ini saksi mata lihat langsung bang. Lihat langsung apanya? Abang nyangkal terus ya nggak apa-apa abang mau nyangkal ini saksi Bukan mata nyangka. lihat. Ini jelas tadi gua nabrak juga. Ini sempat tabrak ini juga, ya. Itu nggak Pak? Dia mau diberhentiin nggak mau. Terus nabrak. Dia kan udah oleng. Terus nabrak. Iya kan? Iya. Terus ditendang ya bang. Tapi udah jatuh kan, kenapa ditendang lagi? Oh, Kan jatuh bisa baru tendang diselesaikan, bukan begitu juga. Ini korban. Ditendang sama Pak Jalan polisi loh. Berani jujur itu hebat, kata KPK. Kantor polisi kedua. Tapi kata Bareskrim, berani bohong itu hebat. Menurut rumor yang beredar luas ya bro, sang Kapolsek Cabul tersebut sudah dinonaktifkan, dicopot. Ada lagi yang bilang PDTH, pemecatan dengan tidak hormat. Dipecat tapi tidak hormat. Lalu ada berita terbaru 3 hari yang lalu, 23 Oktober 2021. Video ini menduga bahwa sang Kapolsek Cabul masih menjabat sebagai Kapolsek. Karena di video tersebut ada di ruangan sang Kapolsek Cabul tersebut. Pemirsa, Ibtu IDGN, mantan Kapolsek Parigi yang dipecat karena berbuat asusila, angkat bicara terkait kasus yang menimpanya. Ia membantah menjanjikan ayah korban dibebaskan. Setelah menjalani sidang kode etik yang dilakukan oleh Bitpropam Polda Sulteng, mantan Kapolsek Parigi Ibtu IDGN angkat bicara terkait kasus yang menimpa dirinya. Ia membantah bahwa dirinya telah melakukan perbuatan cabul. Ia mengakui telah memberikan sejumlah uang namun tidak menjanjikan ayah korban untuk dibebaskan. Oh tidak ada, tidak ada. Ayah. Saya tahu ini ayah ini kan bang saya tangani. Iya, tapi sudah tuntutan. Iya betul. Saya sekarang mau bilang apa? Sudah proses tuntutan. Sudah tuntutan. Kejaksaan. Sekarang menjanjikan bagaimana alasan begitu kan? Tidak mungkin lah saya kan. Itu sudah wewenang daripada jaksa. Informasi yang kita dapat ini, Pak, karena minta maaf ya saya. Iya. Artinya dijanjikan bahwa akan dibebaskan bapaknya. Oh tidak ada, tidak ada. Itu sama sekali tidak ada. Saya tahu untuk masa ini kan kasus sudah jaksa kan, tidak mungkin lah ada wewenang saya. Kan kalau menurut keterangan dari si korban ini, bapak yang secara intens melakukan membujuk rayu begitu. Tidak, hanya chat-chat biasa aja, chatnya itu kok biasa-biasa aja. Kan cuma terakhir itu chatnya memang nggak romantis sendiri. Ibtu IDGN kini sudah menjalani sidang kode etik dengan putusan dipecat dari keanggotaan polisi. Mantan Kapolsek Parigi Ibtu IDGN diduga berbuat cabul terhadap anak seorang tahanan dengan iming-iming dibebaskan. Tak hanya dipecat dari anggota polisi, pelaku terancam dipenjara akibat tindakan asusila. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, wawancara tersebut ada di ruangan sang Kapolsek Cabul. Jadi berita-berita mengenai pencopotan nonaktif atau PDTH tidak lain adalah sebuah hoax yang dikelola oleh Polri, khususnya Polda Sulawesi Selatan. Begitulah kalau bisa kita duga. Kalau bisa kita duga, ya enggak bro? Supaya masyarakat percaya ketegasan Polri dalam menindak oknum-oknumnya yang menjadi penjahat. Kita semua pasti masih ingat kasus seekor ASN yang mencabuli ketiga anaknya, anak kandungnya sendiri, dan kasus kematian saudaranya Ibu Ernawati. TKP-nya ada di wilayah hukum Sulawesi Selatan. Kedua kasus tersebut itu aja masih mangkrak, Bu. Yang masih mangkrak aja belum diurusin, masih ginian mau diurusin ya bro.
Jadi yang kita maksud, masa kepolisian sok-sokan mau tegas dengan kasus yang masih baru viral. Selain membantah, sang Kapolsek Cabul akan mengajukan banding atau tawar-menawar. Peace bro, 86 supaya tidak dicopot. Ajukan banding, tawar-menawar supaya tidak dicopot. Gue ada sedikit kecurigaan nih bro sebenarnya bro atas kasus ini ya. Seharusnya perwira cabul tersebut tidak perlu membantah. Karena membantah itu tidak ada pasalnya dalam kitab undang-undang pidana. Membantah itu tidak ada dalam kitab undang-undang pidana bro. Itu hanya sebuah alasan. Alasan dari keterbelakangan mental atau keterbelakangan otak. Yang ada hanya pasal pencemaran nama baik. Si oknum cabul seharusnya serius melaporkan pencemaran nama baik. Karena dia sebagai perwira. Ya bro. Jadi nama baiknya harus dijaga. Itu bro. Bukan membantah. Tapi karena begitu banyaknya oknum-oknum di institusi Polri yang kagak ngerti hukum. Yang kagak ngerti hukum bro. Ya begitulah jadinya. Cuma bisa membantah. Membantah tanpa bukti. Cukup membantah. Pesan moral. Jangan terlalu cepat percaya dengan Polri soal ketegasan. Sekalipun itu Kapolri. Percuma percaya polisi. Percuma lapor polisi. Polri institusi percuma.